Selamat datang kembali di perkuliahan ini, data analisis dan visualisasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperagakan bagaimana melakukan pengujian hipotesis one min berbasis simulasi dengan menggunakan applet yang sudah disediakan. Nah, di sini saya ada dua studi kasus. Nah, studi kasus yang pertama itu ada seorang guru ya ingin mengetahui apakah dia mempunyai ujian itu bisa dikerjakan dalam 10 menit atau lebih sih sebenarnya. Nah, oleh karena itu H0 dalam kata-katanya itu adalah seperti ini ya. Dan dalam simbol itu seperti ini. Nah, si guru tersebut sudah mengambil sampel yang ia ambil itu adalah 48 siswa ya. Nah, jadi total sampelnya ada 48 dan dari 48 siswa tersebut dia mendapatkan statistiknya itu adalah rata-rata dari kesemua siswa tersebut mengerjakan ujian itu adalah ini 13,708 menit ya. Dan standar deviasinya pun sudah dihitung yaitu 6,5. Nah, di sini si guru tersebut ingin melakukan pengujian one min ya untuk menguji ini nih. Nah, kita akan menggunakan applet simulation base yang akan saya peragakan sekarang. Nah, appletnya bisa Anda alamat appletnya itu ada di sini ya. isi-stats.com ya, seperti yang akan saya peragakan sekarang. Nah, di sini saya back dulu aja ya. Oke, nah ini adalah isi-stats.com. Nah, kita bisa pergi ke applet sini ya, dan di sini kita bisa pilih one min. Nah, namun kita tidak akan menggunakan applet yang sudah ready di sini. Kita akan pilih applet yang ada di dalamnya, yaitu adalah applet population model ya. Nah, applet population model ini, nah sekarang kita sudah siap untuk melakukan simulasi. Population mean-nya itu 10. Kenapa 10? Karena H0 kita itu adalah ini ya. Ini 10. Ya, makanya kita tulis 10 di sini. Nah, kemudian standar deviasinya itu kita tidak tahu population standar deviasi, namun kita bisa estimasi dengan standar deviasi dari sampel, yaitu tadi 6,5 ya. Dan kita set sekarang set. Oke. Nah, sekarang kita sudah siap untuk melakukan simulasi. Kita bisa centang nih ya. Oke. Nah, di sini saya mengambil berapa sampel. Nah, tadi karena si guru tersebut mempunyai sampel sejumlah 48, makanya kita tiru juga 48 ya. Kemudian ini yang 48 itu di sini ya. Kemudian number of sampelnya itu number of simulasi. Saya melakukan satu simulasi aja terlebih dahulu ya. Jadi sample size itu adalah ukuran sampel, tapi number of sampelnya itu adalah berapa kali kita melakukan simulasi. Nah, di sini saya ambil satu sampel. Nah, di sini saya sudah mengambil 48 sampel dari populasi yang ada di sini nih, gitu ya. Dan di sini saya dapatkan rata-ratanya itu dari satu simulasi saya mendapatkan rata-ratanya 9,616. Ya, saya ambil sampai 9 ya. Jadi total saya sudah melakukan 10 simulasi. Dan di sini saya sudah mendapatkan berbagai macam rata-rata ya. Nah, dari 10 simulasi saya sudah mendapatkan rata-rata dari setiap simulasi ya. Dan kemudian saya coba sampai 100, berarti tinggal 90 lagi. Saya ambil sebanyak 100 simulasi, ini total sekarang. Nah, di 100 simulasi ini saya ingin mencari tahu apakah statistik yang kita dapatkan dari data, yaitu 13,708, cukup sering terjadi atau tidak gitu ya. Ya, di sini saya pilihnya yang greater than karena hipotesis alternatif kita itu adalah lebih besar tadi ya. 13,708 saya hitung. Oh, ternyata dari 100 simulasi itu tidak ada satu pun simulasi yang statistiknya itu sama dengan 13,708 atau lebih besar. Nah, oleh karena itu p-value-nya itu 0 ya dalam hal ini. Namun siapa tahu ini karena kita baru melakukan 100 simulasi. Nah, sekarang saya akan coba lakukan sampai 1000 simulasi. Nah, sampai 1000 simulasi pun ternyata tidak ada satu simulasi pun yang statistiknya itu 13,708. Oleh karena itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa p-value-nya itu 0 ya. Nah, kita akan kembali ke PowerPoint. Nah, di sini ini tahap statistik ya, tahap simulasi ya. Kemudian strength of evidence-nya, p-value-nya adalah 0.
Berarti dengan kata lain, kita mempunyai bukti yang sangat kuat untuk menolak H0 ya. Atau dengan kata lain, kita mempunyai bukti yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa rata-rata waktu mengerjakan ujian itu lebih dari 10 menit, bukan 10 menit ya, lebih dari 10 menit. Nah, semoga cukup jelas apa yang sudah saya lakukan di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh kasus yang kedua. Nah, di contoh kasus yang kedua ada seorang guru ingin mengetahui berapa lama sih waktu tidurnya siswa di kelasnya ya. Jadi apakah benar 8 jam atau sebenarnya tuh siswa di kelasnya tuh tidurnya tuh kurang dari 8 jam gitu ya. Jadi di sini berarti mu-nya itu adalah 8 dalam simbol, berarti mu-nya itu kurang dari 8. Nah, di sini. Nah, si guru tersebut berhasil mensurvei 22 ya. Jadi totalnya ada 22 anak di kelasnya, dan datanya itu saya tidak punya saat ini, tapi kita akan dapatkan datanya dari applet yang sudah disediakan sih sebenarnya. Jadi sekarang saya akan mencoba memperagakan bagaimana mengambil data dari applet ya. Jadi saya kembali ke sini. Nah, di sini ada dataset nih di sini ya. Jadi dataset kita bisa pilih dataset, kemudian kita bisa pilih ke yang chapter 2 nih ya. Yang chapter 2 di sini yang exploration 2.2 di sini. Nah, di sini kita bisa copy semua ya. Data ini bisa kita copy ya. Nah, kita copy, Ctrl A ya, Ctrl C, kita copy dan saya back nih. Back, terus saya bawa ke applet. Nah, di sini saya sebelum masuk ke applet OneMin, saya pilih ke applet yang deskriptif statistik dulu ya, di sini. Nah, di sini saya clear aja data yang sudah ada, saya clear, dan di sini saya akan paste data yang tadi saya sudah copy ya. Terus saya klik use data. Nah, di sini terlihat bahwa n-nya itu 22 ya. Nah, untuk mendapatkan min-nya dan standar deviasinya saya tinggal klik ini ya. Min-nya actualnya saya klik dan saya mendapatkan min-nya adalah 6,705 dan standar deviasinya 1,297. Jadi saya akan catat 6,705 dengan standar deviasinya 1,297. Nah, sekarang kita sudah siap untuk melakukan simulasi. Nah, simulasi kita akan menggunakan applet yang sama ya, yang tadi. Nah, jadi saya akan pilih klik multiple min, terus pilih population model. Nah, di sini saya isi bukan 10 tapi 8 ya, 8, dan standar deviasinya bukan 5 tapi 1,297 ya. Dan saya set. Nah, setelah saya set, saya akan siap untuk melakukan simulasi. Nah, lagi-lagi ini sampel size-nya adalah bukan 10 tapi 22 karena si guru tersebut mempunyai sampel sebanyak 22 siswa ya. Dan kemudian saya mungkin langsung ambil 100 simulasi aja ya. 100 simulasi dan saya ambil, nah saya dapatkan 100 simulasi. Dari 100 simulasi itu saya mendapatkan rata-rata dari setiap simulasi. Nah, saya akan coba cek apakah statistik yang kita dapatkan, yaitu tadi 6,705 itu cukup sering terjadi nggak dalam simulasi kita ya gitu. Dari sini saya pilihnya yang less than ya, karena hard hipotesis alternatif itu tuh kurang dari 8. Ini saya tulis 6,705, saya hitung. Nah, ternyata tidak ada sama sekali ya. Jadi 0 ya. Jadi p-value-nya itu 0. Namun ini kan baru 100 simulasi. Saya coba lakukan sampai 1000 simulasi. Dan ternyata dari 1000 simulasi pun tidak ada satu simulasi pun yang memberikan statistik yang sama seperti yang kita punya ataupun lebih ekstrim. Oleh karena itu p-value-nya tuh 0. Nah, saya kembali ke PowerPoint. Strength of evidence-nya, p-value-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti kita sudah mempunyai bukti yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa rata-rata waktu tidur siswa itu kurang dari 8 jam. Ya, at least di kelas itu ya. Jadi kurang dari 8 jam. Nah, semoga cukup jelas dari kedua contoh kasus yang tadi saya sudah bahas bagaimana melakukan pengujian hipotesis OneMin berbasis simulasi. Selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana melakukan pengujian hipotesis OneMin berbasis teori tapi dengan menggunakan applet.